Tunggu. Laptop ini kan cepat panas. Tapi masa harus bawa cooling pad segede itu? Hmm, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Arata. Kali ini saya akan mereview sebuah alat, di mana alat ini untuk mendinginkan sebuah laptop, namun bukan cooling pad biasa. Dia cooling pad, namun ukurannya kecil. Apa itu? Jadi namanya adalah Tupperware IceFan 3 Laptop Cooling Fan. Saya mendapatkannya di Tokopedia dengan harga kisaran 50-70 ribu semenjak video ini diupload. Nah, saat pertama kalian membeli, kalian akan mendapatkan sebuah box kemasannya. Namun boxnya terlihat sederhana sekali, seperti kardus yang tidak diwarnai apa-apa. Lanjut ke bagian dalamnya, kalian akan mendapatkan satu unit USB cooler, kemudian 3 unit silikon konektor, 1 unit detachable panel, 1 USB cable, dan juga 4 unit circular mat. Nah, untuk desain dan body, ukurannya sendiri adalah 175 x 86 x 52 mm dengan berat sekitar 195 gram. Ini sendiri cukup di luar ekspektasi saya, karena ekspektasi saya adalah cooling fan ini lebih kecil dan lebih ringan, namun kenyataannya memang lebih besar. Tapi bisa dikatakan cooling fan ini tetap lebih compact dibandingkan dengan cooling pad pada umumnya, ya itu pasti ya. Nah, untuk dari desainnya terlihat cukup kokoh, terlihat cukup gagah, tapi dengan bahan plastik, full plastik. Kemudian di bagian atas kirinya terdapat sebuah tombol yang dapat diputar yang berfungsi sebagai power sekaligus mengatur kecepatan dari kipas tersebut. Kipasnya ini berputar interval 1500 sampai 3000 rpm dengan daya 2 watt, voltase 5 volt, dan juga arus 0,4 ampere. Jadi bagaimana penggunaannya? Cukup mudah. Pertama, kalian pilih dulu silikon yang tepat bagi laptop kalian. Kalau menurut saya pribadi, justru kalau laptop kalian lebih tipis, lebih kecil, kalian gunakan yang besar silikonnya. Mengapa? Karena kalau kalian menggunakan yang kecil, karena laptop kalian yang tipis itu malah akan ada rongga-rongga udara yang tidak tertutupi. Justru kalian maka dari itu harus menggunakan yang lebih besar. Begitu. Kalau kalian gunakan yang besar, laptopnya besar, berarti kalian gunakan silikon yang kecil. Mengapa? Karena ya sudah tertutupi oleh bodi laptop kalian itu sendiri. Selanjutnya kalian pasang detachable panelnya. Detachable panelnya ini sendiri dipasang di bagian bawah. Di bawahnya ini ada lubang 3, dicocokkan saja ke bagian 3 kaki yang ada detachable panelnya ini. Setelah terpasang semua, kemudian kalian yang perlu menghubungkan kabel port di cooling fan ini ke dalam port USB yang ada di laptop kalian menggunakan kabel yang sudah disediakan. Nah, kemudian kalian jangan lupa bahwa memasangkannya ini di saluran pengeluaran udara laptop kalian. Biasanya sih sebelah kiri ya. Konsep dari cooling fan ini juga bukan menghembuskan angin seperti pada cooling pad pada umumnya. Namun kebalikannya ya, ini menyerap panas yang ada di dalam laptop kalian keluar. Ada satu hal yang cukup disayangkan, yakni tidak adanya port USB tambahan di dalam cooling fan ini. Karena kalau kalian menggunakan ini, maka port USB kalian akan termakan untuk menggunakan cooling fan ini kan. Sedangkan mungkin kalian membutuhkan untuk mencolokkan flash disk ataupun hal-hal lainnya. Apalagi kalau kalian menggunakan laptop yang kecil, kalian punya hanya 2 port USB. Berbeda dengan cooling pad standar atau yang saya punya ini, dia memiliki port USB tambahan, sehingga saat kalian menggunakan port USB laptop satu untuk menggunakan cooling pad itu sendiri, kalian masih bisa memiliki satu lagi dari cooling padnya itu. Nah, setelah terpasang semua, yang kalian perlukan hanyalah mengatur tingkat dari putaran kipasnya itu sendiri dari 1500 sampai 3000 rpm itu.
Oh iya, satu lagi. Cukup berisik. Dari pengalaman apa yang sudah saya rasakan selama ini, cooling fan ini memang cukup membantu, walaupun memang tidak sedingin menggunakan cooling fan pada umumnya. Tapi it's okay, melihat dari ukurannya memang kecil, memang mini, jadi kemampuannya juga tidak sebesar cooling fan pada umumnya. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai cooling fan ini? Apakah worth it dengan harga segitu? Apakah perlu atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Arata. Sekian.